Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran Bakery Bakery. Ya. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas yang namanya bakery serta bahan-bahan utamanya. Ya. Nah, sekarang di KBM yang kedua ini kita akan masuk ke materi alat-alat dalam pembuatan produk roti. Ya, nih. Nah, alat-alat dalam pengadukan atau pembuatan roti itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya yang pertama itu ada mesin pencampur atau mixer. Nah, mesin pencampur adonan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pasu atau bol. Nah, tempatnya itu yang paling besar itu, yang paling bawah itu, ya. Yang kedua, lengan pengaduk atau itu yang biasa muter itu, ya. Dan motor penggerak alias mesinnya, ya. Nah, gerakan lengan pengaduk itu berfungsi untuk menarik adonan, melipat adonan, dan membanting adonan. Ya, lengan pengaduk digunakan untuk keperluan mengocok, mencampur, menguleni, meregangkan, dan memotong adonan yang di dalam bolnya tersebut. Ya, jadi bisa tercampur rata. Oke, jelas? Kita masuk ke alat yang kedua, alat pembagi adonan. Alat pembagi adonan atau namanya dough divider. Alat ini biasanya untuk membagi adonan roti manis ataupun roti tawar agar mempunyai berat yang sama. Ya. Alat pembagi manual atau manual divider berupa rangka beberapa cetakan yang berfungsi sebagai pemotong. Ya. Adonan harus dipipihkan secara merata agar adonan dapat dibagi dengan volume yang seragam. Biasanya alat ini dapat membagi sebanyak 36 bagian. Oke ya, contoh gambarnya seperti itu ya. Gambar alat pembagi adonan atau dough divider. Nah. Lalu ada alat pemipih adonan atau dough sheeter. Ya. Alat ini digunakan untuk membentuk produk yang berlapis-lapis. Contohnya seperti puff pastry, crackers, croissant, dan Danish pastry. Ya, alat ini juga bisa digunakan untuk memipihkan adonan molen berarti ya. Oke, jelas ya. Nah, ruang fermentasi atau namanya mesin prover atau final prover. Ya. Nah, ini alat ini digunakan untuk pengembangan akhir dari proses fermentasi dalam pembuatan roti. Ya. Alat ini digunakan untuk pengembangan akhir dari proses fermentasi. Berarti untuk tempat istirahat adonan kalian nanti. Ya. Agar apa? Agar adonan yang sudah kalian aduk, sudah kalian uleni, itu bisa mengembang dengan maksimal. Karena alat ini akan apa ya namanya ya? Alat ini tuh bukan alat pemanas, tapi penghangat ya. Jadi suhunya itu bisa di setel. Suhunya itu suhu hangat di dalam situ. Jadi adonan kalian itu nanti akan bisa mengembang dengan maksimal. Ya. Tuh. Namanya alat fermentasi atau final prover. Atau ada orang lagi yang menyebutnya namanya mesin proofing. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini alat yang ketiga, keempat, tentunya dalam pembuatan roti apapun ya, roti manis atau roti sobek atau kue kering, itu biasanya menggunakan oven atau pemanggang ya. Nah, yang di sini oven deck. Oven deck itu maksudnya itu pintu ya.
ada 2 pintu, berarti ada 2 dek. Digunakan dalam pembangkangan yang dilengkapi pemanas dan pengontrol suhu pada masing-masing dek, ya. Jadi setiap pintu itu ada tombolnya sendiri-sendiri, ya. Yang atas itu, yang pintunya terbuka itu, sebelah kanannya itu kan ada tombolnya. Nah, itu bisa kalian setel itu suhunya. Jadi suhunya itu tidak naik turun, stabil, ya. Jika kalian membuka oven, itu jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, itu bisa menurunkan suhu, ya. Jelas ya? Nah, oke. Nah, alat yang sebelah kirinya itu ada tombol merah. Ada apa itu namanya? Kayak bulatan bola itu. Itu namanya alat untuk membuka rongga udara, ya. Alat pembuka rongga udara. Di dalam oven pun ada rongga udaranya. Yaitu sebelah kirinya atau biasanya letaknya di belakang. Tuh ya. Tuh. Oke. Kita lanjut ke alat berikutnya. Mesin pemotong roti atau bread slicer. Nah, alat ini khusus digunakan untuk memotong roti tawar. Ya. Pada alat ini dilengkapi dengan pisau pemotong yang tajam dan mempunyai ukuran yang sama. Nah, itu dilihat tuh, ya. Itu ada beberapa pisau, ya. Jadi kayak yang memanjang-manjang itu namanya pisau. Jadi kalian jangan bermain-main dengan alat ini, ya. Jika roti sudah masuk, tangan kalian jangan ikut-ikutan masuk, ya. Nanti malah tangan kalian yang ikut kepotong, ya. Oke. Itu kan potongan rotinya kan sama itu dari potongan pertama sampai potongan berikutnya. Itu kan sama itu ketebalannya, ya. Yaitu gunanya mesin pemotong roti ini agar agar ketebalan roti tawarnya itu sama. Enggak ada yang tipis, enggak ada yang kandal, maaf. Enggak ada yang tebal, ya. Oke. Nah, alat berikutnya itu ada loyang. Biasanya loyang digunakan untuk alas, ya. Bisa sebagai alat cetak juga, ya, untuk brownies, untuk bolu, biasanya menggunakan loyang, ya. Nah, ini roll pin. Roll pin itu apa toh, Pak? Nah, roll pin itu alat bantu untuk memipihkan adonan, ya. Alat ini terbuat dari bahan kayu, aluminium ataupun plastik. Jika kalian mau membuat roti tawar atau roti manis di rumah, kalian nggak punya roll pin, kalian bisa tuh menggunakan botol kaca, ya, botol bekas sirup, pasti punya toh di rumah. Nah, itu botol yang sudah nggak ada isinya loh, ya, jangan masih ada airnya kalian gunakan, nanti malah tumpah, ya. Oke, itu roll pin namanya, ya. Nah, cutting do ini alat yang digunakan untuk memotong adonan yang terbentuk khusus dengan pegangan terbuat dari yang terbuat biasanya dari stainless atau plastik, ya. Plastiknya plastik padat atau keras, bukan plastik kiloan tuh enggak, ya. Kayak kursi itu bisa, itu plastik, jenis plastik seperti itu, ya. Itu cutting do namanya, ya. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan produk roti. Nah, ini yang pertama tentunya ada seleksi bahan, ya. Yang kedua ada penimbangan, lalu ada mixing atau pencampuran, lalu ada fermentasi atau peragian, lalu ada dividing atau potong timbang, lalu ada rounding pembulatan, ada intermediate proof atau pengistirahatan, yaitu tulisannya salah, maaf. Ada pengistirahatan, lalu ada setting atau pengerolan, ada molding atau pemulungan, lalu ada panning, meletakkan dalam pen atau cetakan, final proof ada pengistirahatan terakhir. Jadi ada 2 kali pengistirahatan, ya.
Ada baking atau pemanggangan, ada panning atau mengeluarkan dari pen atau cetakan, ada cooling pendinginan, dan ada packaging tentunya, yaitu pembungkusan. Nah, jelas ya, ini dia mati seleksi atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan produk roti. Oke. Nah, lalu ada sistem adonan dalam pembuatan produk roti. Sistem adonan. Nah, ada sponge and do. Metode adonan biang, ya. Biang. Bukan biang kerok, tapi metode adonan biang, ya. Nah, merupakan metode pembuatan produk roti dengan 2 kali pengadukan dan fermentasi. Tuh, sponge and do, ya. Keuntungannya apa, Pak? Yaitu mempunyai toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi, ya. Ada aroma roti yang sangat baik. Yang ketiga, daya tahan roti shelf life lebih baik. Daya tahannya itu lebih baik. Ada straight do atau metode langsung. Adonan dibuat tanpa melalui proses membuat sponge, ya. Semua bahan dicampur menjadi satu sebelum proses fermentasi. Yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah presentasi yeast harus ditambah dan peragian lebih lama untuk memberi kesempatan yeast menjadi aktif untuk bekerja dalam arti mengembangkan adonannya itu, ya. Tuh. Nah, keuntungan dari metode langsung yaitu ada toleransi terhadap waktu aduk lebih baik, menggunakan peralatan lebih sedikit, waktu produksi lebih pendek, kehilangan selama fermentasi lebih sedikit. Tuh. Nah, kerugian dari metode langsung itu berkurang toleransi terhadap waktu fermentasi. Akibatnya produk roti menjadi kurang kelezatannya, kurang fleksibel karena tidak mudah memperbaiki adonan jika terjadi kesalahan pada tahap pengadukan maupun selama proses fermentasi. Tuh, ya. Nah, no time do atau metode cepat. Metode pembuatan produk roti dengan metode cepat di mana semua bahan dicampur sekaligus dan tidak ada proses fermentasi sebelum dibentuk. Tuh, ya, itu no time do. Keuntungan utama dari metode ini adalah mempersingkat waktu produksi, tidak membutuhkan terlalu banyak alat, tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Tuh. Kerugiannya, hasil roti tidak mempunyai aroma fermentasi, daya tahan shelf life roti berkurang. Nah, oke, terima kasih. Itu materi dari bakery, ya. Jadi kalian simak. Oke, untuk tugas silahkan nih dibaca tugasnya. Silahkan kalian membeli di toko roti dan di warung, ya. Jadi kalian membeli satu jenis roti manis di warung nih, sama di toko roti, ya. Toko roti, tahu toko roti. Toko rotinya itu terserah kalian mau di mana, toko bakery, ya. Jadi setelah kalian membeli di toko roti sama di warung, nah kalian amati tuh warnanya, teksturnya, rasanya, ya. Kalian amati gimana sih perbedaannya itu di mana? Roti di toko roti yang ternama sama yang di warung-warung, ya. Tuh. Lalu kalian tulis dalam buku catatan dan kirim ke classroom masing-masing. Ya. Jika sudah menonton video ini, kalian subscribe, ya. Oke, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian pada kolom komentar yang ada di YouTube kalian masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Bye-bye.